Tugas UTS Pemahaman Individu. Nama Jenny Petronella Kulis, NIM 105/2022-0031, kelas A semester 5. Hari tanggal Selasa tanggal 19 bulan 11 2024, mata kuliah Pemahaman Individu. Pertemuan 2, titik pertama, pengertian pemahaman individu. Pemahaman individu adalah suatu proses untuk memahami diri seseorang secara mendalam, mencakup pemahaman terhadap karakteristik, kepribadian, perilaku, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan seseorang. Ini melibatkan identifikasi kekuatan, kelemahan, dan kebutuhan spesifik yang dimiliki oleh individu dalam konteks sosial dan personal. Titik kedua, tujuan pemahaman individu. Tujuan pemahaman individu adalah untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang diri seseorang yang nantinya dapat membantu dalam proses pengembangan pribadi, peningkatan kesejahteraan, serta penyesuaian dalam lingkungan sosial dan pekerjaan. Dengan pemahaman yang baik terhadap individu, kita dapat mengoptimalkan potensi, mengatasi hambatan yang ada, serta mencapai tujuan pribadi atau sosial secara lebih efektif. Ketiga, manfaat pemahaman individu. Yang pertama, peningkatan diri. Membantu individu memahami kekuatan dan kelemahan diri untuk pengembangan pribadi. Yang kedua, penyesuaian sosial. Memudahkan individu dalam berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sosial dan pekerjaan. Yang ketiga, pengembalian keputusan. Memberikan panduan dalam membuat keputusan yang lebih tepat terkait dengan kehidupan pribadi, pendidikan, atau karier. Keempat, meningkatkan hubungan interpersonal. Pemahaman terhadap kebutuhan nilai dan cara berpikir individu lain dapat memperbaiki hubungan sosial. Yang kelima, kesejahteraan mental. Dengan mengenali dan memahami kondisi emosional serta psikologis diri individu dapat lebih baik dalam mengelola stres dan tantangan hidup. Aspek-aspek yang dikaji dalam pemahaman individu. Yang pertama, perkembangan individu. Meliputi perubahan yang terjadi pada individu sepanjang hidupnya, baik dari sisi fisik, kognitif, emosional maupun sosial. Ini mencakup tahap-tahap perkembangan seperti masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lansia. Yang kedua, perbedaan individu. Mengkaji adanya variasi dalam karakteristik, kepribadian, bakat, dan kecenderungan perilaku antar individu. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam merespons situasi, berinteraksi dengan orang lain, dan menghadapi tantangan. Tiga, kebutuhan individu. Melibatkan pemahaman terhadap kebutuhan dasar dan psikologis yang mendorong perilaku seseorang seperti kebutuhan fisiologis, makanan, tempat tinggal, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan aktualisasi diri. Berdasarkan teori kebutuhan Maslow, pemahaman terhadap ketiga aspek ini membantu individu dan pihak lain seperti pendidik, konselor, atau pemimpin untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu secara holistik. Temuan 3, titik pertama, pengertian persepsis. Persepsis adalah proses mental yang melibatkan interpretasi dan pemahaman terhadap informasi yang diterima oleh indera penglihatan, pendengar, penciuman, peraba, dan perasa. Dengan kata lain, persepsis adalah cara seseorang mengorganisasi, menginterpretasi, dan memberikan makna terhadap rangsangan yang diterimanya dari lingkungan. Proses persepsis dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu yang pertama, penerimaan stimulus. Rangsangan atau stimulus yang datang dari lingkungan diterima oleh indera, misalnya penglihatan atau pendengar. Kedua, penyaringan stimulus. Memfokuskan perhatian pada stimulus tertentu yang dianggap penting atau relevan. Yang ketiga, interpretasi stimulus. Interpretasi, otak mengorganisasi dan menginterpretasi stimulus yang diterima berdasarkan pengalaman sebelum, pengetahuan, dan konteks situasi. Yang keempat, respon. Interpretasi individu memberikan respon yang bisa berupa
tindakan atau reaksi terhadap stimulus seperti stimulus tersebut. Faktor yang mempengaruhi persepsi. Beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi antara lain. Yang pertama, faktor individu. Pengalaman dan pengetahuan. Pengalaman hidup yang dimiliki seseorang mempengaruhi bagaimana dia menafsirkan rangsangan, motivasi, dan kebutuhan. Kebutuhan atau keinginan seseorang dapat mempengaruhi persepsinya terhadap suatu objek atau situasi. Rasa yang sedang dialami dapat mempengaruhi cara seseorang mempersepsi sesuatu. Pencapaian dan sikap atau pandangan hidup juga berperan dalam cara seseorang memaknai informasi. Yang kedua, faktor lingkungan kontras. Stimulus yang memiliki lebih mudah diperhatikan, keteraturan organisasi, dan mempengaruhi stimulus yang terstruktur atau teratur, mempengaruhi pemahaman individu. Konteks situasi atau konteks lingkungan sekitar sangat mempengaruhi persepsi individu terhadap sesuatu. Persepsi. Beberapa sifat persepsi yang penting untuk dipahami. Yang pertama, subjektif. Persepsi bersifat pribadi, artinya orang yang berbeda dapat memiliki persepsi yang berbeda terhadap stimulus yang sama. Yang kedua, konstruktif. Persepsi tidak hanya sekedar penerimaan rangsangan, tapi juga proses aktif dalam menginterpretasikan informasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Ya, selektif. Manusia cenderung lebih memperhatikan stimulus yang dianggap relevan dan mengabaikan yang tidak relevan. Yang keempat, tergantung pada konteks. Persepsi sangat dipengaruhi oleh konteks situasional, baik itu sosial, budaya, atau emosional. Persepsi dapat memiliki dampak yang signifikan baik pada individu maupun pada interaksi sosial antara lain. Yang pertama, pengambilan keputusan. Persepsi mempengaruhi cara seseorang mengambil keputusan karena keputusan sering didasarkan pada cara individu memandang suatu situasi atau masalah. Yang kedua, interaksi sosial. Persepsi yang berbeda antara individu dapat memicu konflik atau meningkatkan kerjasama, tergantung pada seberapa akurat persepsi masing-masing terhadap situasi sosial. Kepuasan atau ketidakpuasan. Persepsi terhadap pelayanan, produk, atau hubungan. Ketidakpuasan seseorang. Yang keempat, kinerja dan produktivitas. Dalam konteks kerja, persepsi seseorang terhadap tugas atau rekan kerja dapat mempengaruhi kinerjanya, apakah itu dalam bentuk motivasi atau justru menurunkan semangat kerja. Secara keseluruhan, persepsi sangat penting karena ia membentuk cara kita berinteraksi dengan dunia dan mempengaruhi sikap serta tindakan kita dalam berbagai konteks. 4. Titik pertama, pengertian emosi. Emosi adalah reaksi psikologis dan fisiologis terhadap rangsangan dari lingkungan yang mempengaruhi perasaan, pemikiran, serta perilaku secara emosi. Emosi dapat muncul sebagai respon terhadap pengalaman, kejadian, atau stimulus tertentu yang memberikan makna bagi individu. Emosi dasar manusia. Emosi dasar adalah emosi yang dianggap universal dan hadir dalam diri setiap manusia di berbagai budaya. Beberapa emosi dasar yang umumnya diidentifikasi adalah: pertama, kebahagiaan, perasaan senang atau puas. Yang kedua, kesedihan, perasaan kehilangan atau ketidakberdayaan. Yang ketiga, ketakutan, perasaan cemas atau khawatir terhadap bahaya. Yang keempat, kemarahan, perasaan tidak puas atau frustasi terhadap sesuatu yang dianggap tidak adil. Yang kelima, kejijikan, perasaan tidak suka atau menolak terhadap sesuatu yang dianggap kotor atau tidak pantas. Keenam, kejutan, perasaan terkejut atau tidak siap menghadapi suatu situasi. Jenis-jenis emosi manusia. Emosi manusia dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis diantaranya. Titik yang pertama, emosi positif, kebahagiaan, cinta, kegembiraan, rasa syukur. Titik yang kedua, emosi negatif,
kesedihan, kemarahan, kecemasan, rasa takut, kekecewaan. Titik yang ketiga, emosi sosial, malu, rasa bersalah, rasa empati, kebanggaan, rasa hormat. Titik yang keempat, emosi kompleks, terkadang merupakan gabungan beberapa emosi dasar seperti perasaan campuran antara kebahagiaan dan kesedihan yang muncul dalam situasi tertentu. Proses terjadinya emosi manusia. Proses terjadinya emosi biasanya melibatkan beberapa tahap berikut. Yang pertama, stimulasi atau pemicu, sebuah peristiwa atau situasi yang merangsang emosi. Yang kedua, evaluasi kognitif, individu menilai atau mengidentifikasikan stimulus tersebut, apakah itu berhubungan dengan kepentingan atau tujuan pribadi. Yang ketiga, respon fisiologis, emosi menyebabkan perubahan dalam tubuh seperti detak jantung yang meningkat, otot yang tegang, atau pelepasan hormon tertentu. Pengalaman emosional, perasaan subjektif yang dirasakan seperti senang, marah, atau takut. Yang kelima, tindakan atau perilaku, emosi seiring memotivasi individu untuk bertindak seperti menangis, berteriak, atau lari dari bahaya. Aspek emosi. Emosi memiliki beberapa aspek yang berhubungan dengan pengalaman manusia. Titik yang pertama, aspek fisiologis, respon tubuh terhadap emosi seperti perubahan dalam denyut jantung, tekanan darah, atau sistem saraf. Titik yang kedua, aspek kognitif, penilaian atau pemahaman individu terhadap situasi yang memunculkan emosi. Titik yang ketiga, aspek motivasi, emosi dapat memotivasi individu untuk bertindak baik secara positif maupun negatif. Titik yang keempat, aspek perilaku, emosi dapat mempengaruhi perilaku seseorang, misalnya menangis karena kesedihan atau marah karena ketidakadilan. Emosi dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan seseorang. Titik pertama, dampak positif, emosi positif seperti kebahagiaan dan cinta dapat memperkuat hubungan sosial, meningkatkan kesejahteraan psikologis, dan memotivasi pencapaian tujuan. Titik yang kedua, dampak negatif, emosi negatif yang berlebihan seperti kecemasan atau kemarahan dapat menyebabkan stres, gangguan kesehatan mental, atau konflik interpersonal. Manajemen emosi individu. Manajemen emosi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengendalikan emosi agar tidak mengganggu kesejahteraan dan hubungan sosial. Beberapa cara untuk mengelola emosi meliputi: titik yang pertama, kesadaran diri, mengidentifikasi emosi yang sedang dialami dalam penyebabnya. Titik yang kedua, relaksasi, teknik seperti pernapasan dalam meditasi atau olahraga untuk meredakan ketegangan fisik akibat emosi. Ketiga, pemikiran positif, mengubah pola pikir negatif menjadi lebih rasional dan positif. Titik yang keempat, komunikasi, mengungkapkan perasaan dengan cara yang sehat dan konstruktif. Titik yang kelima, pendekatan kognitif, mencari perspektif yang berbeda terhadap situasi yang memicu emosi. Titik yang keenam, dukungan sosial, mencari dukungan dari teman atau keluarga untuk berbicara tentang perasaan, mengelola emosi dengan baik, dan penting untuk kesehatan mental yang optimal dan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Temuan 6, konsep diri individu adalah pandangan atau persepsi yang dimiliki oleh seseorang mengenai dirinya sendiri, termasuk pemahaman tentang sifat, kemampuan, identitas, serta nilai dirinya dalam hubungan dengan orang lain dan dunia di sekitarnya. Konsep diri terbentuk seiring dengan pengalaman hidup dan interaksi sosial. Yang pertama, pengertian konsep diri. Konsep diri mengacu pada bagaimana seseorang melihat dan menilai dirinya sendiri. Hal ini mencakup aspek kognitif, afektif, dan perilaku yang terkait dengan
diri seseorang. Konsep diri membantu individu untuk memahami siapa mereka, apa yang mereka percayai, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain serta dunia di sekitar mereka. Konsep diri positif. Konsep diri positif adalah pandangan positif terhadap diri sendiri. Individu yang memiliki konsep diri positif merasa percaya diri, menerima kekuatan dan kelemahan mereka, serta merasa memiliki nilai dan harga diri yang tinggi. Mereka cenderung optimis dan memiliki sikap yang sehat terhadap tantangan hidup. Ciri-ciri konsep diri positif. Titik yang pertama, percaya pada kemampuan diri. Titik yang kedua, menerima kekurangan dan kesalahan sebagai bagian dari proses belajar. 3. Memiliki harga diri yang tinggi. Titik yang keempat, memiliki rasa tanggung jawab terhadap tindakan dan pilihan hidup. Titik yang kelima, cenderung optimis dan memiliki pandangan positif terhadap masa depan. Konsep diri negatif. Konsep diri negatif adalah pandangan yang rendah atau tidak baik tentang diri sendiri. Individu yang memiliki konsep diri negatif sering merasa tidak berharga, kurang percaya diri, atau cemas tentang penilaian orang lain. Mereka mungkin merasa tidak mampu atau tidak layak dalam banyak situasi. Ciri-ciri konsep diri negatif. Titik yang pertama, merasa tidak mampu atau tidak cukup baik. Titik yang kedua, mengalami perasaan rendah diri atau kurang percaya diri. Titik yang ketiga, sering merasa tertekan atau khawatir tentang pendapat orang lain. Titik yang keempat, sulit menerima kritik atau kegagalan. Titik yang kelima, mungkin cenderung pesimis dan pesimistik tentang masa depan. 4. Aspek-aspek konsep diri. Konsep diri terdiri dari beberapa aspek yang saling terkait di antaranya. Titik pertama, aspek kognitif. Ini melibatkan cara individu memandang dirinya, termasuk penilaian terhadap kemampuan, kelebihan, dan kekurangannya. Titik yang kedua, aspek efektif, berkaitan dengan perasaan individu terhadap diri sendiri, seperti rasa bangga, bahagia, atau malu terhadap diri sendiri. Titik yang ketiga, aspek sosial, berkaitan dengan bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain, serta bagaimana mereka merasa diterima atau dihargai dalam kelompok sosial mereka. Keempat, aspek identitas. Ini menyangkut siapa individu itu, apa nilai dan tujuan hidupnya, serta bagaimana mereka melihat diri mereka dalam konteks sosial dan budaya. Yang kelima, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan konsep diri. Pembentukan konsep diri dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal, seperti titik yang pertama, pengalaman masa kecil, interaksi dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitar di mana kecil memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan konsep diri awal. Titik yang kedua, pendidikan dan lingkungan sosial. Pengalaman di sekolah, interaksi dengan teman sebaya, serta pengaruh budaya dan masyarakat membentuk cara individu melihat diri mereka. Titik yang ketiga, pola asuh orang tua. Cara orang tua mendidik dan memperlakukan anak dapat membentuk konsep diri anak, baik itu positif maupun negatif. Titik yang ketiga, pengalaman sosial dan interaksi. Pengalaman dalam hubungan sosial seperti persahabatan, pacaran, atau hubungan kerja dapat memperkuat atau merusak konsep diri seseorang. Titik yang kelima, media dan budaya populer. Citra diri yang dibentuk oleh media sosial dan media massa juga dapat memengaruhi bagaimana individu melihat dirinya. Keenam, kesehatan mental dan fisik. Kesehatan fisik dan mental yang baik dapat mendukung pembentukan konsep diri positif, sementara masalah kesehatan seringkali berhubungan dengan konsep diri negatif. Konsep diri merupakan elemen penting dalam kehidupan individu yang memengaruhi banyak aspek kehidupan seperti hubungan sosial, kesejahteraan psikologis, dan
pencapaian pribadi memiliki konsep diri yang positif dapat memberikan rasa percaya diri dan kebahagiaan, sementara konsep diri yang negatif dapat menghambat perkembangan individu. Faktor-faktor seperti keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, dan pengalaman hidup memainkan peran penting dalam membentuk konsep diri seseorang. Temuan 7. Titik pertama, perilaku sosial. Pengertian dan aspeknya pengertian perilaku sosial. Perilaku sosial adalah segala bentuk tindakan atau reaksi yang dilakukan individu dalam interaksi dengan orang lain atau kelompok dalam masyarakat. Perilaku ini dapat berupa tindakan yang bersifat positif maupun negatif yang berhubungan dengan nilai, norma, dan aturan sosial yang berlaku di masyarakat. Aspek perilaku sosial. Yang pertama, aspek individu. Tindakan atau perilaku yang berasal dari individu sebagai subjek yang berinteraksi dalam masyarakat. Yang kedua, aspek kelompok. Perilaku yang terjadi dalam konteks kelompok atau masyarakat yang dipengaruhi oleh interaksi antara anggota kelompok. Yang ketiga, aspek sosial budaya. Perilaku sosial juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan norma-norma sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat. Teori perilaku sosial. Yang pertama, teori belajar sosial. Diajukan oleh Albert Bandura yang menekankan bahwa perilaku sosial dipelajari melalui observasi dan peniruan tindakan orang lain dalam lingkungan sosial. Yang kedua, teori interaksionisme simbolik. Teori ini berfokus pada bagaimana individu membentuk makna dan identitas mereka melalui interaksi sosial yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, teori pertukaran sosial. Teori ini menjelaskan perilaku sosial sebagai hasil dan proses pertukaran di mana individu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan dan minimalkan kerugian dalam hubungan sosial. Yang keempat, teori struktural fungsional. Perilaku sosial dipandang sebagai bagian dari sistem sosial yang lebih besar. Setiap perilaku memiliki fungsi tertentu untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas masyarakat. Mekanisme perilaku sosial. Mekanisme perilaku sosial adalah proses atau cara di mana perilaku sosial terbentuk, dipengaruhi, dan berubah seperti yang pertama, internasional, norma dan nilai. Individu belajar dan mengidentifikasi norma serta nilai yang berlaku dalam masyarakat melalui proses sosialisasi. Yang kedua, interaksi sosial. Proses ini melibatkan komunikasi dan interaksi antara individu, baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, pengaruh kelompok. Pengaruh dari kelompok teman, keluarga, atau masyarakat dalam membentuk perilaku individu. Faktor yang mempengaruhi perilaku sosial. Yang pertama, faktor internal. Kepribadian, motivasi, emosi, dan kemampuan kognitif yang mempengaruhi cara individu berperilaku dalam interaksi sosial. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor lingkungan seperti keluarga, teman sebaya, media, budaya, dan sistem sosial yang membentuk norma dan harapan sosial. Yang ketiga, faktor ekonomi dan politik. Kondisi sosial ekonomi serta kebijakan politik yang ada dapat memengaruhi perilaku sosial individu atau kelompok. Yang keempat, faktor budaya dan agama. Nilai-nilai budaya dan ajaran agama yang dianut oleh individu atau kelompok mempengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam berinteraksi. Perubahan perilaku sosial. Perubahan perilaku sosial merujuk pada perubahan dalam pola dan norma yang diikuti oleh individu atau kelompok dalam masyarakat.
Perubahan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti yang pertama, perubahan sosial. Perubahan dalam struktur sosial, terkadang ekonomi dan nilai budaya dapat menyebabkan perubahan dalam perilaku sosial. Yang kedua, inovasi teknologi. Perkembangan teknologi yang pesat dapat memengaruhi cara individu berinteraksi dan berperilaku dalam masyarakat. Yang ketiga, globalisasi. Proses globalisasi membawa perubahan dalam perilaku sosial karena adanya pertukaran budaya antar negara dan pengaruh media massa. Yang keempat, proses sosialisasi yang berkelanjutan. Pembelajaran nilai dan norma baru dalam masyarakat dapat mengarah pada perubahan perilaku sosial. Seiring waktu, perubahan ini dapat bersifat positif atau negatif, tergantung pada bagaimana individu dan kelompok menanggapi dan beradaptasi terhadap faktor-faktor yang ada. Perilaku sosial adalah aspek penting dalam kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Pemahaman tentang teori perilaku sosial, mekanisme faktor-faktor yang mempengaruhi dan perubahan perilaku sosial dapat membantu kita untuk lebih memahami dinamika interaksi dalam masyarakat.